Gue yakin nih pasti ada satu atau beberapa orang dari lo yang ingin liburan ke Korea. Beberapa ada yang pengen ke Korea Selatan, beberapa lagi ada yang penasaran sama Korea Utara. Jujur ya, gue sendiri juga penasaran dengan Korea Utara, tapi bukan berarti gue ingin berkunjung ya. Melainkan gue penasaran apa sih yang ada di Korea Utara yang sampai-sampai itu menjadi salah satu negara yang paling ditakuti. Nah, pada episode kisah nyata mengerikan kali ini, ada satu orang mahasiswa yang coba-coba nih liburan ke Korea Utara dan hasil liburannya adalah peristiwa yang sangat tragis. Tapi sebelum kita masuk ke detail kisah nyata mengerikan kali ini ya, hai semua, nama gue Ewin dan jangan lupa untuk subscribe terus juga nyalain nih notifikasinya. Lalu sebarkan video ini ke sekiranya teman-teman lo yang suka kasus-kasus mengerikan berdasarkan kisah nyata. Udah siap? Langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tanggal 29 Desember tahun 2015, ada seorang mahasiswa yang bernama Otto Warmbier berencana ingin libur ke Korea Utara. Sedikit cerita tentang Otto ya, dia merupakan seorang mahasiswa dengan beasiswa di University of Virginia dengan jurusan perdagangan dan ekonomi. Dia diketahui pada tanggal tersebut ya, berumur 21 tahun karena dia lahir pada tanggal 12 Desember tahun 1994. Menurut kesaksian teman-teman kampusnya, Otto dikabarkan merupakan mahasiswa yang pintar. Dia memang sekilas terlihat seperti kutu buku. Walaupun begitu, dia juga pintar bersosialisasi dengan orang lain. Selain itu juga, Otto ini mempunyai selera yang unik ketika bercita-cita ingin liburan. Biasanya kan ya, kalau masih kuliah pasti ada aja tuh obrolan di tongkrongan yang topiknya adalah kalau lo punya duit yang banyak, punya waktu dan gak sibuk, lo pengen liburan kemana? Beberapa dari kita mungkin pengen ke Bali lah, atau naik gunung-gunung indah di Indonesia, atau wisata belanja ke Singapura. Nah, kalau lo tanya ke Otto, dia cita-citanya ingin liburan ke Korea Utara. Awalnya teman-temannya Otto mengira kalau Otto ini cuma ngejokes doang, cuman lawakan aja, tapi Otto beneran serius ingin pergi liburan ke Korea Utara. Di satu sisi lain, orang tuanya Otto yang bernama Fred dan Cindy ini sebenarnya juga nggak mengizinkan Otto untuk liburan ke Korea Utara. Namun karena Otto terus-terusan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa udah tenang aja, nggak bakalan terjadi hal apapun kok, semuanya aman terkendali. Jadinya orang tuanya Otto ya mau nggak mau mengizinkan Otto untuk pergi. Nah, pada tanggal 29 Desember tahun 2015 ini ya, terbanglah Otto dari Amerika menuju salah satu bandara di Beijing. Otto pada saat itu kayak transit dulu gitu di Beijing karena agensi travel yang membawa Otto ke Korea Utara itu menjadikan bandara di Beijing sebagai titik kumpul. Agensi travel ini diketahui bernama Young Pioneers Tours. Nah, slogan dari Young Pioneer Tour kalau dimaksudkan ke bahasa Indonesia adalah membawa lo ke destinasi wisata yang ibu lo larang. Yang kalau diartikan lagi adalah agensi travel ini bakalan membawa lo ke tempat-tempat yang berbahaya. Dari informasi yang gue dapat ya, Otto sengaja berangkat pada tanggal 29 Desember karena ingin merayakan acara akhir tahun di Pyongyang, Korea Utara. Begitu Otto menyelesaikan administrasi, ya udah deh Otto dibawa tuh sama agensi travel Young Pioneers Tours terbang menuju bandara di Pyongyang. Singkat cerita, selama Otto sedang berada di Korea Utara, semuanya berjalan normal sesuai dengan jadwal dan aturan tur. Di hari pertama, Otto dan peserta wisata lainnya ya diajak untuk melihat kapal USS Puebyo, kapal milik Amerika Serikat yang disita oleh Korea Utara karena terbukti melakukan spionase. Dari sini ya udah kelihatan jelas nih kalau Korea Utara itu nggak suka banget tuh dengan Amerika. Pada wisata ini juga banyak banget tuh banner-banner atau spanduk-spanduk yang menunjukkan tentara Korea Utara sedang memegang senjata yang mengarah ke Gedung Putih. Kalau diartikan lagi ya, ini mah udah paham banget lah kalau ini tuh sindiran keras kalau Korea Utara itu nggak senang dengan Gedung Putih. Otto yang merupakan warga Amerika Serikat ya berasa awkward gitu karena dia paham banget kalau dia sekarang ini tuh ada di wilayah musuh. Walaupun begitu, Otto bersama dengan turis asing lainnya ya pada akhirnya menganggap kalau banner-banner propaganda ini semua adalah bercandaan aja. Lalu hari-hari selanjutnya mereka menjalankan tur dengan mengunjungi beberapa museum. Nah, pas malam tahun baru tiba, Otto dan teman-teman turisnya berkumpul tuh di alun-alun Pyongyang. Pada saat itu mereka berbaur dengan warga lokal Korea Utara. Mereka pada menari bareng dan juga merayakan kemeriahan malam tahun baru. Setelah itu, Otto dan teman turisnya itu balik lagi tuh ke hotel untuk minum-minum di bar hotel yang bernama Yanggakdo. Mereka di sana pada makan, pada pijet, pada sauna, pada main bowling, ya pokoknya pada have fun lah, pada seneng-seneng. Besok harinya, pada tanggal 2 Januari tahun 2016, Otto bersama turis lainnya dijadwalkan untuk pulang tuh ke Amerika. Seluruh peserta Young Pioneer Tour ini udah berkumpul tuh di Bandara Pyongyang. Mereka semua sedang bersiap-siap untuk terbang menuju ke bandara yang ada di Beijing. Nah, pas Otto lagi diperiksa dokumentasinya ya di imigrasi, tiba-tiba ada dua petugas berseragam tentara Korea Utara itu datang dan menepuk
bahunya Otto. Otto pun menoleh dan mereka sempat tuh bertukar pandangan. Gak lama kemudian, para tentara ini langsung menarik Otto keluar dari rombongannya. Pas itu sempat ada sedikit kegaduhan, cuman langsung diredam dengan cepat oleh tentara Korea Utara. Karena diredamnya sama tentara ya, orang-orang di sana pada nggak bisa berkata banyak. Turis-turis yang lain cuma bisa saling menatap mata gitu, mencari arti apa maksud dari kejadian yang membingungkan ini. Ternyata kejadian yang membingungkan ini adalah hari terakhir di mana Otto terlihat keberadaannya. Beberapa hari selanjutnya muncul berita mengenai Otto di kantor berita pusat Korea atau KCNA. Kantor berita ini dikelola oleh Korea Utara dan di dalam beritanya Otto ditahan karena melakukan tindakan bermusuhan terhadap negara. Nah, maksud dari tindakan bermusuhan terhadap negara ini apa ya? Pada saat itu tuh kayak nggak dijelasin, nggak dirinci lebih lanjut. Lalu baru setelah 6 minggu kemudian, pemerintahan Korea Utara mengumumkan publik lewat konferensi pers. Hal ini terjadi pada tanggal 29 Februari tahun 2016. Pada saat konferensi pers ini, Otto dengan pakaian rapi ya muncul di depan publik untuk membacakan pernyataan yang sudah disiapkan. Di dalam pernyataannya, Otto mengaku bahwa dia mencoba mencuri poster propaganda dari area khusus staf ketika sedang berada di hotel Yanggakdo. Dia mencoba mencuri poster propaganda dengan maksud ingin dibawa pulang. Nah, sedikit informasi ya, merusak atau mencuri barang-barang propaganda dengan nama atau gambar pemimpin Korea Utara itu dianggap sebagai kejahatan serius oleh pemerintahan Korea Utara. Pemerintahan Korea Utara juga merilis rekaman video CCTV di mana Otto sedang terlihat di area terlarang dan berusaha untuk mencopot poster itu. Nah, keaslian mengenai cuplikan CCTV ini sebenarnya juga masih diperdebatkan sampai sekarang. Ada yang bilang kalau orang yang ada di CCTV ini itu adalah beneran Otto. Ada juga yang bilang kalau ini adalah orang yang bukan Otto. Lanjut lagi ya, dalam pernyataannya Otto bilang bahwa dia telah merencanakan untuk mencuri poster tersebut atas perintah gereja Metodis di kampung halamannya dan juga Z Society. Semacam perkumpulan rahasia gitu di Universitas Virginia dan dua-duanya ini bersekutu dengan CIA. Nah, klaim ini ketika sampai ke Amerika ya, ini disebut sebagai klaim yang aneh, tidak masuk akal dan juga dibantah keras oleh gereja Metodis dan juga Z Society. Di lain hal juga, Otto diketahui adalah sebagai penganut Yahudi, bukanlah anggota dari Z Society. Jadi nggak nyambung nih. Beberapa ahli mengatakan bahwa rincian dari naskah pernyataan ini diduga besar ditulis oleh integrator Korea Utara, bukan ditulis oleh Otto. Otto kayak diperintah secara paksa ya untuk bacain aja nih apa yang ada tertulis di dalam kertas ini. Dalam konferensi pers ini juga di awalnya itu dia terlihat sangat-sangat tertekan. Namun pas akhir penyataannya dia kayak lepas karakter. Dia kayak meminta maaf sejadi-jadinya, menyesali perbuatannya dan memohon-mohon untuk dibebaskan. Pas dia lagi nangis begini, dia langsung dibawa masuk lagi tuh sama tentara. Otto akhirnya masuk pengadilan dan singkat cerita, Otto dijatuhi hukuman 15 tahun kerja paksa. Nah, pada saat Otto dijatuhi hukuman kerja paksa ya, muncul tuh ketegangan politik di antara Amerika Serikat dan Korea Utara. Seperti yang kita tahu ya, pada saat itu kan Amerika Serikat sedang pemilu dan salah satu kandidat presidennya adalah Donald Trump. Donald Trump sempat membahas Otto dan menyindir-nyindir Korea Utara. Donald Trump itu kayak menyindir pemerintahannya Presiden Obama yang tidak bisa negosiasi dengan Korea Utara. Singkat cerita, Donald Trump itu kayak menggunakan narasi Otto versus Korea Utara sebagai senjata dia dalam berkampanye presiden. Nah, gue nggak mau ngebahas nih ya soal politik karena ya ini channel horror men, bukan channel politik. Lagi pula kalaupun dibahas durasinya itu bakal panjang banget lah. So kalau lo ingin melihat dari sisi politiknya, lo bisa lah ya search videonya di YouTube. Anyway, lanjut lagi nih ceritanya ke Otto. Pada tanggal 13 Juni tahun 2017, kurang lebih 1 tahun setelah press conference-nya Otto, Menteri Luar Negeri yang bernama Rex Tillerson mengumumkan bahwa Korea Utara telah membebaskan Otto. Orang tuanya Otto itu seneng dong menunggu kedatangan anaknya. Mereka berdua menjemput kedatangan Otto di bandara. Sayangnya pas Otto tiba di Amerika Serikat, dia datang dalam keadaan koma. Jadi pada saat Otto dibebaskan dan ingin dibawa balik ke Amerika Serikat ya, pejabat Korea Utara itu kayak memberitahu ke perwakilan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat bahwa Otto ini tuh sedang sakit. Ya udah deh, pemerintah Amerika itu mengirimkan dokternya ke Korea Utara untuk memeriksa Otto. Selesai diperiksa, dokter menyimpulkan bahwa Otto mengalami botulisme. Botulisme adalah sejenis racun yang beredar dari makanan yang dikemas dengan cara tidak bersih. Nah, orang yang terkena botulisme itu bakalan lumpuh badannya. Dari cerita yang didapat ya, Otto kena racun botulisme ini nggak lama setelah hukumannya dijatuhkan. Pada saat dokter memeriksa Otto ya, nggak banyak yang dokter bisa lakukan. Pada saat itu Otto terlihat sangat pucat,
lebam, ada selang makanan masuk ke lubang hidungnya, dan juga ada bekas lubang di tenggorokannya. Pas itu dokter kayak pasrah aja, dan ketika si dokter ini mau bawa pulang Otto, sang dokter itu kayak dipaksa gitu untuk tanda tangan laporan yang menyatakan kalau Otto itu selama ini dirawat dengan baik di rumah sakit ini. Dokternya ini agak sanksi nih, karena dengan baik apanya? Wong wastafel di rumah sakit ini aja tuh nggak berfungsi. Tapi ya mau nggak mau, dokter menandatangani dan membawa Otto pulang. Begitu Otto sampai di Amerika, Otto dibawa tuh langsung ke rumah sakit untuk dirawat lebih lanjut. Namun kondisinya ini terlalu memprihatinkan dan mau nggak mau orang tuanya Otto membuat keputusan yang sangat berat. Orang tuanya Otto meminta dokter untuk mencabut selang makanan dan seluruh life support atau alat-alat kedokteran yang ada di tubuh Otto. Gak lama, Otto meninggal di rumah sakit pada tanggal 19 Juni tahun 2017. Otto meninggal di usia 22 tahun, beberapa hari setelah dia pulang dari Korea Utara untuk liburan. Nah, biasanya ceritanya itu selesai di sini cuy. Cuman setelah gue cari informasi lebih lanjut ya, gue menemukan nih sekiranya teori konspirasi yang menarik. Seperti yang gue mention tadi ya, kasusnya Otto ini sempat memperparah hubungan di antara Korea Utara dan juga Amerika Serikat. Pihak Korea Utara ya merasa jika mereka itu memperlakukan tawanan mereka si Otto ini dengan manusiawi. Namun di sisi lain, pihak Amerika Serikat terus menuduh Korea Utara bahwa meninggalnya Otto ini itu disebabkan oleh kekejaman Korea Utara. Nah, ya udah deh, argumentasi ini dijadikan bahan bakar tuh oleh Donald Trump di dalam kampanye presidennya. Terlebih lagi presiden yang masih menjabat yaitu Presiden Obama itu nggak berhasil tuh untuk negosiasi dengan Korea Utara. Nah, pada saat Donald Trump menjadikan Otto sebagai salah satu bahan bakar di dalam kampanyenya, narasi mengenai Otto ini terus berubah. Ada narasi bahwa Otto tuh disiksa dan disengaja dilukai. Ada yang bilang juga bahwa giginya Otto itu kayak dilukai terus dibenerin lagi. Ada juga yang bilang kalau Otto tuh dipukulin terus pas sudah mau dibebaskan dia disembuhkan dulu. Walaupun begitu, pada kenyataannya nggak ada yang tahu kenyataannya bagaimana. Begitu Otto mendapatkan vonisnya, Otto benar-benar dipenjara dan diisolasi tuh di Korea Utara. Gak ada yang tahu kondisinya bagaimana dan gak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Semuanya hanya sekedar spekulasi dengan minim bukti. Satu-satunya pemeriksaan yang dilakukan terhadap Otto adalah ketika ya beberapa hari Otto itu mau dibawa pulang menuju ke Amerika. Nah, pada saat pemeriksaan ini Otto kan emang terlihat sakit dan tidak sadarkan diri. Cuman ya seluruh simptomnya itu sejalan dengan sakit botulisme. Di lain hal ya memang ditemukan kerusakan di otak kepalanya Otto. Cuman besar kemungkinan penyebab kerusakan otaknya ini adalah akibat dari upaya melakukan percobaan mengakhiri hidupnya sendiri. Hal ini bisa dipahami karena coba deh bayangin apa yang dirasakan Otto ketika dia mendapatkan vonis 15 tahun kerja paksa. Kayak dia mahasiswa umur 21 loh, yang baru aja ingin memulai melihat dunia. Tahu-tahu sekarang malah kena hukuman kerja paksa untuk 15 tahun ke depan di Korea Utara. Seperti yang gue sebutkan tadi ya, Korea Utara dan Amerika Serikat kan hubungannya nggak begitu baik. So bisa dibilang dia dipenjara atau ditawan di wilayah musuh. Belum lagi propaganda dan juga pencucian otak yang dilakukan oleh Korea Utara. Otto mungkin merasa bahwa keluarga, pacarnya, masa depannya, bahkan juga negaranya sendiri itu nggak bisa menolong. Jadi ya paham lah ya kalau Otto tuh mungkin stres banget dan mencoba untuk melakukan pengakhiran hidupnya. Apa yang Otto alami dan rasakan juga sebenarnya juga bukan pertama kalinya loh. Setidaknya ada 2 orang Amerika Serikat yang pernah dipenjara di Korea Utara yang ujung-ujungnya sama dengan Otto. Satu orang pria bernama Aijalon Gomez sempat berusaha mengunyah termometer untuk meminum merkurinya ketika di dalam penjara Korea Utara. Hal ini dia lakukan karena dia mendengar gosip kalau Amerika itu menyerah tuh untuk memperjuangkan kebebasan dirinya. Singkat cerita, Aijalon itu dibebaskan. Namun selama 7 tahun ke depan ya setelah dia dibebaskan, dia mengalami stres berat sampai-sampai dia membakar dirinya sendiri. Lalu ada juga cerita tentang seorang pria yang bernama Evan Hunziker. Pada saat dia dibebaskan dari penjara Korea Utara, sebulan setelah dia kembali ke rumah, dia ditemukan meninggal dengan luka tembak yang dia lakukan sendiri terhadap dirinya sendiri. So kalau boleh diambil kesimpulan ya, kalaupun ada orang nih yang dipenjara di Korea Utara, orang asing, turis, dan dia dibebaskan, hidupnya itu juga nggak bakalan awet men. Kebanyakan dari mereka malah meninggal dunia. So, itu tadi adalah cerita tentang seorang mahasiswa yang liburan ke Korea Utara. Gue mau berterima kasih banget nih buat lo semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan juga terutama kepada member dari Anti Halu Halu Club. Yang mau ikutan join membership Anti Halu Halu Club, klik aja tombol join bawah ini atau link yang ada di deskripsi. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horor, langsung aja kunjungi video yang ada di sebelah kanan ini, karena di sana gue ngebahas 3 cuplikan vlog mengerikan dari para YouTubers. Terakhir nama gue Ewing, dan sampai jumpa lagi di kasus mengerikan selanjutnya. Good night.